Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Dirjen Polisi Pernawiran Ibu Noldi Rake, Bapak dari BNN, kemudian Bapak Toto, Paman Toto, beliau dari Sanggar Merah Putih, dan beberapa rombongan. Kami mengucapkan selamat datang, kami mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama, pesan dari Ibu Kepala Sekolah yang sedang mengurus nilai ujian nasional, beliau tidak bisa hadir. Kemudian anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih diberikan satu kesempatan untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan, dan mendapatkan satu penangkal. Yang mudah-mudahan penangkal Pak Toto ya, Ibu Noldi berpenangkal untuk kita semua, karena sudah jelas narkoba sesuatu yang harus kita tinggalkan dan katakan haram pada narkoba. Terima kasih juga kepada anak-anak sekalian, karena acara ini ibaratnya sebuah barang dagangan itu, kalau marketing lewat mulut itu akan lebih cepat sampai ketimbang kita menjual produk itu melalui media. Jadi kalau pesan narkoba ini disampaikan melalui kalian, katakan tidak pada narkoba, katakan no pada narkoba, saya pikir satu orang bisa membawa 10 orang, 10 orang bisa bawa 100 orang bisa bawa 1000 dan seterusnya. Pesan ini, bangsa kita akan aman, bangsa kita akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tidak pernah dijajah lagi namanya narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif Lesmana yang saya hormati, Pak Toto udah berangkat, dan Pak Kuncoro, serta mau bilang apa nih, adik-adik, anak-anak apa? Adik-adiknya naik kelas dikit lah, yang saya hormati. Sebelum saya mulai, saya minta 2 baris belakang itu maju di belakang sini. 2 baris belakang yang laki-laki pindah ke sini ya. Karena saya lihat dari tadi tidak bunyi dia. Apa dia pengguna, apa-apa. Usia produktif ini maksudnya seperti kalian ini, ya. Usia remaja itu namanya usia produktif. Itu yang banyak terkena. Sehingga mendorong kita untuk cepat memberikan penjelasan. Kalian itu bukannya pengen mau, tapi kalian karena tidak tahu. Betul nggak? Ya, tidak tahu ini bahaya apa, ini bahaya apa, tidak tahu bentuknya kayak apa, ya. Jadi bahaya kalau pakai itu bahayanya apa. Jadi yang sekarang ini sudah sampai mencapai 2,8%. Nama saya Hairul Yunas, saya dari kelas IPS 2. Saya ingin bertanya Bu, yang tadi Ibu bilangin kan sekitar ada banyak tanaman obat-obatan yang belum terdeteksi itu udah masuk ke narkotika apa belum, dan cara deteksi tanaman itu gimana Bu? Dengan apakah mungkin dengan dia apa namanya masuk ke dalam narkotika itu gimana? Ya gitu Bu. Ya. Ada UNODC itu badan PBB yang menyangkut narkotika ini. Itu di sana ada penyelidikan ya, ada timnya menyidik, baru diketemukan oh tanaman ini ada mengandung satu zat yang kalau dicampur dengan ini bisa jadi narkotika gitu. Jadi di tes ada alat tesnya, dan belakangan ini hasil rapat yang kemarin ada bulan lalu ya, ditemukan ada 170 jenis yang sebenarnya belum dimasukkan ke dalam ini ya, ke dalam daftar narkotik itu. Sudah diumumkan 170-nya, nanti kita akan umumkan, makanya
ada belum dimasukkan dalam undang-undang yang 35, undang-undang 35. Ya. Ada 170. Baru kemarin bulan lalu ada rapat PBB ya, UNWC diumumkan bahwa sudah ada 100 dikasih daftarnya, ada daftarnya. Nama saya Muhammad Erick Kurniawan, saya dari kelas 2 IPA 2. Saya di sini ingin bertanya, kan tadi kan ada yang kata masa-masa rehabilitasi. Nah itu masa-masa rehabilitasi itu usianya itu dibatasin apa enggak? Biasanya kan maksudnya kan kan ada tuh yang masa-masa remaja, habis itu direhabilitasi dulu. Nah itu apa di penjara apa enggak? Nah kan udah ada undang-undangnya kayak gini. Nah habis itu juga kan pengedar bukan hanya orang dewasa saja, tapi sekarang ini kan juga udah banyak yang usia muda. Nah makanya ya. Nah makanya itu saya bertanya, apa yang kayak gitu yang masih usia muda itu yang terjerat narkoba itu ada vonisnya atau enggak, dan kalau masa rehabilitasi itu nanti habis rehabilitasi itu ada kasus apa sih? Apa kayak batu umuran juga. Jadi rehabilitasi itu tidak ada batas umur. Undang-undang yang baru ada istilah wajib lapor. Jadi kalau kamu tahu ada orang yang ini, kamu bisa melapor kepada RT apa-apa bahwa oh itu kawan saya itu dia make, sehingga bisa dapat cepat pengobatan. Karena orang-orang ibu bapak kalian itu kalau kalian memang menggunakan kan biasanya dia nggak mau bilang, takut aib kan, nanti orang lain lihat. Padahal kamu yang make itu memerlukan pertolongan, memerlukan diobati, ya. Jadi kalau saya kasih ceramah kepada ibu-ibu bapak-bapak, jangan menganggap aib kalau anak kamu terkena, karena siapapun bisa terkena, ya. Karena anak itu memerlukan pengobatan. Tidak ada wakil. Jadi ada wajib lapor. Ada orang tua yang anaknya itu dia kena, dia pergi lapor ke BNN atau ke instansi terdekat, dia lapor untuk mendapat pengobatan, dimasukin ke dalam ini, ya. Ada wajib. Ada yang lapor yang karena putusan pengadilan, dia harus ada keputusan pengadilan bahwa anak ini nanti harus direhabilitasi. Masuk rehabilitasi tidak bayar. Di sana direhabilitasi selama 6 bulan tanpa bayar, nggak bayar. Ini aku mau nanya Oma, kan tadi kalau di slide-nya kan selalu ditampilin kurir-kurir yang membawa narkoba nih Oma. Nah aku mau nanya sebenarnya bandar terbesarnya narkoba itu di mana dan siapa, dan apakah sudah pernah ketangkap? Dan sebenarnya apa sih tindakan Indonesia untuk mencari tahu sih sebenarnya gimana cara masuk ke bandar terbesarnya tuh siapa, di negara mana, dan siapa kalau perlu sih Oma? Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Banyak sudah ditangkap. Bandar besarnya itu yang tadi lihat di pinggir-pinggir itulah bandar-bandarnya, ya, bandar besarnya. Tapi memang saya tidak kasih tahu kalian buat apa juga, nggak ada penting-pentingnya ya. Kamu tahu bandar besar itu mau ngapain? Coba saya tanya. Dan biasanya para pengedar itu dia tidak tahu bandar besarnya siapa, ya, nggak tahu. Misalnya kamu ngedar, jual kepada kawan, dikasih sama ini, tapi kamu nggak tahu dia dapat dari mana lagi, nggak tahu. Itu rantai terputus itu namanya, ya. Kata tidak kepada narkoba. Kamu kalau dikasih narkoba, jangan kamu bilang, aku nggak mau, dikejar-kejar kamu terus. Mundurin aja, bilang, enggak, saya mau ada kegiatan saya lain. Atau jadi menghindar, ya, menghindar. Saya ada ini di rumah, ada ini. Oh, ibu saya mau pergi, mau disuruh saya antar. Jadi menghindar gitu, ya. Jadi kalau kamu bilang tidak, kamu dikejar terus, ya. Buat kegiatan lain. Atau ajak dia, yuk mari kita pergi ke sana aja gitu. Itu cara-cara kalian berkata tidak, ya.
Ya, saya Septiardin, saya selaku pelatih dari kelas IPA 2. Saya mau tanya Bu, kan dari tadi Ibu bilang ada banyak orang-orang yang udah tertangkap, katanya dari Indonesia dan luar negeri. Nah, saya di sini mau tanya, selaku Ibu kan polisi juga. Nah, jika ada orang luar yang tertangkap di dalam Indonesia, apa penanggulangan dari polisi Indonesia tersebut? Terima kasih. Penanggulangannya adalah sesuai dengan kejahatan yang dibuat. Kalau dia hanya sebagai pengedar, ada pasal pengedarnya, ya. Ada yang kalau dia pengedar hukumnya lain, dia pengguna hukumnya lain, dia baru coba-coba hukumannya lain, ya. Jadi di BNN banyak yang ditahan di sana. Kalau mau lihat pergi sana, lihatlah. Banyak orang kira. Pamungkas dari 2PS2, saya mau nanyakan Bu, Ibu ini kan seorang polisi. Nah, narkoba itu kan banyak yang dari luar negeri ke dalam Indonesia. Sedangkan Ibu kita tahu sendiri dari yang tadi udah dikasih tahu modus-modus penyimpanan narkoba itu udah banyak ya, bisa di kancing, di sepatu atau di mana macam di lainnya. Tapi kok masih ada narkoba yang bisa dikirim ke Indonesia Bu, sedangkan kita udah tahu gimana itu modus-modusnya, kita udah tahu itu gimana gitu. Itu yang ketangkap. Yang kita ketangkap adalah itu. Tetapi di luar itu juga banyak dari itu, ya. Jadi kalau misalnya dia bawa kancing, itu di airport di apa tuh ada detektornya. Ada detektor yang khusus untuk narkoba. Jadi kamu masukin, makanya sedangkan masukin dalam perut aja ketangkap, ya. Di detek begini udah bunyi, deteknya nyala, ya. Ada detektornya. Tapi kenapa bisa masuk? Itulah yang saya bilang. Itulah begitu menariknya menjual ini karena untungnya besar, ya. Banyak duitnya itu. Itu makanya saya bilang ekstasi 1.500 dia bisa jual 150. Kalau polisi tangkap lagi tangkap banyak jadi 200. Gitu. Jadi betapa menggiurkan.